Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, selamat datang kembali di kanal kami. Pernahkah Anda membayangkan ada orang yang begitu kaya raya, sampai-sampai ia sangat ingin jatuh miskin, tapi usahanya selalu gagal? Hari ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling legendaris. Seorang figur yang rezekinya seolah tak pernah ada habisnya. Dialah Abdurrahman bin Auf, sang maestro bisnis, dermawan tanpa tanding, dan seorang muslim dengan keteguhan iman yang kokoh. Mari kita telusuri jejak hidupnya yang penuh hikmah dan rahasia kekayaan yang sesungguhnya. Abdurrahman bin Auf lahir sekitar 10 tahun setelah tahun gajah dari suku Quraisy yang terhormat. Sejak muda, beliau sudah dikenal dengan penampilannya yang menawan dan akhlaknya yang mulia. Ia cerdas, sopan dan sama sekali tak tersentuh oleh kebiasaan buruk zaman jahiliyah. Jauh sebelum Islam datang, ia sudah menjadi seorang pedagang yang sukses di Mekah ketika cahaya Islam mulai bersinar. Abdurrahman termasuk golongan pertama yang menyambutnya. Melalui dakwah Abu Bakar Ash-Shiddiq, hatinya tergerak dan tanpa ragu, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Namun, menjadi seorang muslim di masa itu penuh dengan ujian. Abdurrahman merasakan siksaan dan caci maki dari kaum Quraisy yang memaksanya untuk hijrah, pertama ke Habasyah, lalu ke Madinah. Puncak ujiannya adalah saat hijrah ke Madinah. Seluruh harta kekayaan yang ia kumpulkan di Mekah dirampas habis. Bayangkan, seorang saudagar kaya raya tiba di kota baru hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Sebuah titik nol yang menguji keimanan. Di Madinah, Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi, seorang saudagar kaya dari kaum Ansor. Sa'ad, dengan kemurahan hatinya yang luar biasa, menawarkan separuh hartanya dan bahkan salah satu istrinya untuk dinikahi Abdurrahman. Ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan bagi siapapun yang baru saja kehilangan segalanya. Namun, dengan harga diri dan tawakal yang tinggi, Abdurrahman menolaknya dengan halus. Ia hanya meminta satu hal, tunjukkan saja di mana letak pasar. Kalimat sederhana ini adalah awal dari sebuah kebangkitan yang fenomenal. Dengan mata bisnisnya yang tajam, Abdurrahman segera menganalisis pasar Madinah. Ia melihat pasar yang ada sempit, kumuh, dan biaya sewanya sangat mahal. Tapi di mana orang lain melihat masalah, ia melihat peluang. Di sebelah pasar itu, ada sebidang tanah kosong yang terbengkalai. Tanpa pikir panjang, ia membangun pasar baru di sana. Inovasinya brilian. Ia tidak memungut biaya sewa lapak, melainkan menerapkan sistem bagi hasil. Strategi ini langsung menarik banyak pedagang kecil. Dan dalam waktu singkat, pasar barunya menjadi pusat perniagaan yang ramai, melambungkan kembali kekayaannya. Jadi, apa sebenarnya rahasia di balik sentuhan Midas seorang Abdurrahman bin Auf? Ada beberapa prinsip bisnis abadi yang ia terapkan. Pertama, untung kecil, tapi penjualan banyak. Ia fokus pada perputaran modal yang cepat. Kedua, selalu jual tunai. Ini memastikan arus kas yang sehat dan menghindarkannya dari praktik riba. Ketiga, dan ini yang terpenting, kejujuran adalah modal utamanya. Kejujuran membangun kepercayaan pelanggan dan reputasi yang tak ternilai harganya. Prinsip keempat, ia berorientasi pada pasar. Ia selalu memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dan kemudahan orang banyak, seperti saat membangun pasar baru yang adil dan mudah diakses. Kelima, tujuannya bukan sekadar untung, tapi mencari berkah. Bisnis baginya adalah sarana ibadah dan menebar manfaat. Ia yakin, jika niatnya lurus karena Allah, rezeki pasti akan mengikuti. Dan keenam, ia hanya menjual barang berkualitas. Jika ada cacat, ia akan menjelaskannya dengan jujur. Prinsip-prinsip inilah yang membuat bisnisnya tidak hanya maju, tapi juga diberkahi. Namun, puncak kehebatan Abdurrahman bin Auf bukanlah pada kemampuannya mengumpulkan harta, melainkan pada kemampuannya membelanjakannya di jalan Allah. Kekayaan tak membuatnya tamak, justru menjadi jembatan menuju surga. Ia pernah berkata, akan membagi hartanya menjadi 3 bagian. Sepertiga ia pinjamkan untuk modal usaha, sepertiga untuk membayar utang orang lain, dan sepertiga sisanya ia sedekahkan begitu saja. Ketika Rasulullah SAW menyerukan untuk berinfak, ia tanpa ragu menyumbang 2.000 dinar. Saat persiapan perang Tabuk yang membutuhkan dana super besar, ia menyumbang 200 ukiah emas
yang nilainya setara lebih dari 10 miliar rupiah saat ini. Yang paling unik, Abdurrahman bin Auf justru bercita-cita ingin menjadi miskin. Ia mendengar sabda Rasulullah bahwa orang kaya akan masuk surga dengan merangkak, sementara orang miskin akan masuk lebih dulu. Karena cintanya pada Rasulullah dan keinginannya untuk segera berkumpul dengan sahabatnya di surga, ia pun berusaha keras untuk memiskinkan dirinya. Tapi anehnya, setiap kali ia bersedekah besar-besaran, hartanya malah semakin bertambah. Ada satu kisah yang sangat terkenal tentang kurma busuk. Sepulang dari perang Tabuk, banyak kurma milik para sahabat yang membusuk. Abdurrahman membeli semua kurma busuk itu dengan harga kurma bagus, dengan harapan ini akan membuatnya rugi besar. Tapi takdir Allah berkata lain. Tak lama, datang utusan dari Raja Yaman yang mencari kurma busuk untuk dijadikan obat wabah di negerinya. Kurma itu pun dibeli dengan harga 10 kali lipat lebih mahal. Lagi-lagi, Abdurrahman malah semakin kaya. Kedermawanannya seolah tak bertepi. Ia pernah membebaskan ribuan budak. Dalam satu hari, ia pernah menyerahkan seluruh kafilah dagangnya, yang terdiri dari 700 ekor unta, penuh barang dagangan, untuk seluruh penduduk Madinah. Setelah Rasulullah wafat, dialah yang menjadi penanggung jawab kesejahteraan para istri Nabi. Ia membeli sebidang tanah seharga 40.000 dinar dan memberikannya untuk mereka. Abdurrahman adalah sosok penjaga keluarga besar Rasulullah sepeninggal beliau. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah dalam usia 75 tahun. Beliau meninggalkan warisan yang jumlahnya fantastis. Namun, wasiatnya sungguh mengharukan. Sejumlah besar hartanya diwasiatkan untuk perjuangan di jalan Allah. Ia juga mewasiatkan 400 dinar untuk setiap veteran perang Badar yang masih hidup. Di saat-saat terakhirnya, ia sempat menangis, khawatir hartanya yang begitu banyak akan menjadi penghalang baginya untuk bertemu dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di surga. Namun kemudian, ia tersenyum, seolah teringat kabar gembira dari Rasulullah bahwa ia adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kisah Abdurrahman bin Auf adalah cermin bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan berapa banyak yang kita berikan. Ia membuktikan bahwa iman, kejujuran, kerja keras, dan kedermawanan adalah kunci sukses dunia sekaligus kunci kebahagiaan abadi di akhirat. Kekayaan di tangannya bukan menjadi sumber kesombongan, melainkan menjadi alat untuk meraih ridha Allah. Semoga kisah inspiratif ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam menapaki kehidupan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.